Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat. Materi bilangan bulat ini biasanya ada di bab pertama sekolah menengah pertama kelas 7. Nah, ketika kita belajar tentang sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi misalnya untuk apa kita belajar bilangan bulat? Yang akan dijelaskan setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari bilangan bulat ini sendiri. Jadi, pengertian bilangan bulat ini sendiri, bilangan bulat ini apa? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Bilangan bulat ini adalah bilangan yang terdiri atas bilangan cacah. Mungkin masih ingat apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah itu adalah bilangan yang terdiri atas bilangan 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Atau 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini disebut bilangan positif. Nah, bilangan bulat ini selain terdiri atas bilangan cacah juga terdiri atas bilangan negatif. Jadi, misalnya min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan bulat ini merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatif. Atau lebih jelasnya lagi contohnya misal terdiri atas bilangan negatif 0, 1, 2 atau bilangan positif seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kemudian apa sih fungsinya kita belajar tentang bilangan bulat? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tanpa kita sadari, fungsinya tuh banyak. Yang pertama, misalnya ada soal. Kan tidak mungkin ya soal itu muluk-muluk hanya tentang 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Tapi ada juga soal misalnya 2 dikurangi 3 berapa? Tidak mungkin kan kosong. Yaitu karena ada bilangan lagi di bawahnya. Jadi hasilnya adalah 0 itu salah. Jadi hasilnya adalah min 1 seperti itu. Jadi perlu diketahui bahwa bilangan itu tidak hanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, tapi ada juga bilangan negatif. Kemudian selain itu apa? Selain itu misalnya dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu tentang permukaan air laut misalnya contohnya. Ini misalnya permukaannya kita anggap kosong atau 0. Nah, kemudian ketika mengukur tinggi dari permukaan ke atas itu dinyatakan dengan bilangan positif. Kenapa? Karena arahnya ke atas. Kemudian jika mengukur kedalamannya itu ketika ada bilangan positif ada 0 maka ada dinyatakan dengan bilangan negatif seperti itu. Atau misalnya contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbisnis misalnya. Dalam kehidupan berbisnis itu pastinya ada keuntungan, ada juga kerugian pastinya kan. Nah, kalau keuntungan itu biasanya identik dengan tanda positif atau plus. Kalau kerugian identik dengan tanda minus. Jadi mungkin kalau misalnya dalam perhitungan saham atau perolehan saham itu kan ada naik turunnya. Jadi kalau misal naik ketika saham itu naik maka lambangnya adalah positif. Ketika sahamnya turun maka dinyatakan dengan negatif atau minus seperti itu. Jadi banyak sekali fungsi negatif atau positif dalam kehidupan sehari-hari itu tanpa kita sadari. Oke, langsung ke contoh soal. Misalnya, ada soal seperti ini. 3 kurang dari X kurang dari 10. Nah, disuruh nyatakan X. Nyatakan apa saja yang termasuk bilangan X ini. Jadi,
berarti bilangannya adalah lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 10. Apa aja kira-kira? Bisa langsung ditulis. Lebih besar dari 3 berarti 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, 9. Sudah cukup. Karena di sini peraturannya juga harus lebih kecil dari 10. Jadi himpunannya apa aja? Yaitu ini. Kemudian sekarang ambil contoh yang ada negatifnya. Misalnya min 7 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Jadi apa saja bilangan yang lebih besar dari 7 tapi lebih kecil dari 1, yaitu apa saja itu di atasnya min 7, berarti lebih besar dari min 7, berarti min 6. Karena kebanyakan bagi anak-anak yang belum paham lebih besar dari min 7 berarti min 8. Kebanyakan anak-anak berpikir seperti itu, atau kebanyakan ya peserta didik yang mungkin berpikir seperti itu. Mungkin nggak banyak tapi mungkin ada sebagian. Tapi padahal kalau bilangan negatif itu semakin besar nilainya itu semakin besar angkanya itu semakin kecil nilainya. Jadi jangan sampai keliru. Jadi ini jawabannya adalah min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, kosong. Karena harus lebih kecil dari 1. Jadi jawabannya adalah ini semua. Atau mungkin kalau masih bingung, itu coba gambar dalam bentuk garis bilangan. Jadi seperti ini garis bilangan, taruh di tengah-tengahnya 0, di kanannya 0 itu adalah bilangan positif. Jadi apa saja itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian jika di sebelah kanannya itu positif, maka di sebelah kirinya itu negatif. Jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau masih ada. Nah, semakin ke kanan nilainya ini adalah semakin besar. Semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Seperti itu. Jadi meskipun ini secara angka itu besar yaitu 3, tapi karena dia negatif maka nilainya lebih kecil dari 0. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu video kali ini tentang bilangan bulat, akan dilanjutkan lagi nanti. Mau tema tentang bilangan bulat atau tema lainnya, mungkin bisa kasih saran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.